Tawasini, Kitab tentang bentuk cahaya. Husain bin Mansur al-Hallaj rahimahullah, berkata. 1. Tasin. Inilah bentuk cahaya yang bersinar. Dari yang tak terlihat, ia tampak dan terpancar, serta kembali kepada yang tak terlihat. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya. Menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh bulan. Titiknya yang paling terang menjulang angkasa. Diselimuti oleh misteri. Kebenaran, hak, menyebut dia Umi. Dikarenakan aspirasinya yang mulia, menyebut dia seseorang dari rumah suci. Dikarenakan karunianya yang sangat melimpah. Dan menyebutnya Maki karena dia tabah dalam kedekatan dengannya. Dan karena kedekatannya itu ia bersama dengan kebenaran, hak itu sendiri. 2. Dadanya dilapangkan dan kedudukannya ditinggikan di atas. Kehendaknya diwujudkan. Ia kemudian dilapangkan dari beban yang memberatkan. Dan pada semuanya ditampakkan bulannya. Dan bulan itu, bulannya muncul dari awan-awan daratan Yamamah. Dan menjadi matahari pagi di Tihamah. Dan lampunya memberi cahaya dari hikmah Sang Maha Besar. 3. Apapun Yagen ia katakan dalam hikmahnya, dalam cahayanya, dan tentang 6 hal yang ia katakan. Ia katakan dalam kebenaran jiwanya. Ia pertama-tama membuat dirinya ada, serta memiliki pandangan dan kemudian dirinya sendiri menjadi mata yang melihat. Dan kemudian ia memperingatkan. Pertama-tama ia menunjukkan jalan, lantas memberi batas pada jalan itu. 4. Pada hakikat tidak seorang pun telah melihat dia. Telah menyelamatkan temannya, sidik kebenaran. Yang mengenal dia seperti dia mengenal kebenaran itu. Ia berada di samping kebenaran itu. Mengikuti jejak-jejak kebenaran itu. Dan tan seorang pun berada di sana untuk memisahkan mereka. 5. Dan tak seorang pengembara spiritual pun yang mencari telah melihat dia, atau mengenalnya. Dan tak seorang pun telah mengetahui dia. Dan kebajikannya tetap tidak diketahui. Seolah tidak ada seorang pun untuk menciptakan kebajikannya. Jadi, kebenaran berkehendak untuk menyingkap kebenaran. Dan mereka yang meninggal memiliki kitab ini. Dan mereka mengenal dia, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan salam seorang di antara mereka mengakui kebenaran itu. 6. Dari cahayanya tampak cahaya semua kenabian. Dan dari pancaran cahayanya, pancaran-pancaran cahaya baru muncul. Tidak ada cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang. Dan lebih cerah dan mendahului praeksistensi daripada cahayanya. 7. Perenungannya melampaui semua renungan. Dan keberadaannya melewati ketiadaan. Dan namanya mengungguli pena, karena ia mendahului semua orang. Dan dunia ini atau dunia lain atau di dunia. Di seberang dunia ini, tidak ada seorang pun yang begitu penuh dengan daya pikat, baik dan bijak. Dan dalam pikirannya seperti dia. Ia adalah pemimpin dari semua makhluk. Dia adalah Ahmad, dan segenap puji tertuju padanya. Tak tertandingi kemuliaannya. Perkataannya tak lekang karena ia bermurah hati dalam keberadaannya, dan tinggi dalam kebajikan dan keunikannya. Dalam pikirannya ketika sedang berpikir mendalam. 8. Ia membuat ia tertinggi, di atas segala yang ada. Dan mengangkat posisinya, dan menyatakan dia agung dan dikenal di daratan dan lautan. Dan membuat ia berseri-seri, penuh cahaya. Dan berkuasa serta dapat melihat dan memahami. Sebelum suatu ciptaan diketahui ia telah diketahui. Dan dari yang pertama sampai yang terakhir namanya, tetap tertulis di sepanjang masa. Hatinya menyucikan, perkataannya memperingatkan, dan pengetahuannya meninggikan. Percakapannya adalah percakapan berbahasa Arab. Tetapi suku bangsanya bukan di timur juga bukan di barat. Rasnya dan apa yang menggantikannya, menyatakan penghargaan, dan dia memiliki seorang teman.
Di rumah suci. 9. Ia membuat sebuah pertanda dan mata-mata yang memiliki pandangan. Segala sesuatu yang tidak diketahui, yang tersembunyi dan segala misteri menjadi diketahui. Segala sesuatu dikenal. Kebenaran membuat ia berbicara. Akal membuktikan dia benar. Dan kemudian membuat dia bebas. Ia adalah kebenaran yang dimanifestasikan. Dan kebenaran merupakan perwujudan kebenarannya. Dadanya dibersihkan dari kotoran hitam. Ia datang, tidak dengan perkataan yang ditemukan atau diperintahkan, atau seseorang yang kehilangan bentuk atau akal, atau merupakan hasil kerja dari seseorang di sini atau di sana. Ia datang dengan perkataan yang tidak berubah, juga tidak mengikuti perubahan. Ia ada bersama-sama dalam kebenaran, dan mengada melampaui semua pola pikiran. Ia telah menegaskan penyebab dari segenap sebab, dan pengakhir dari 10. Dan di atas dia menyala awan. Awan yang menyala dan di bawah kakinya kilat menyala dan kegelapan sirna. Dan awan itu menurunkan titik-titik airnya sebagai hujan. Dan membuat bumi menumbuhkan buah. Semua pengetahuan adalah setetes dari samudera pengetahuannya. Dan seluruh hikmah adalah sebuah muara. Dan aliran sungainya yagen sangat dalam. Dan seluruh waktu adalah sejam dari masanya. Dan keberadaannya di luar masa. Dari masa yang tertulis dalam kehidupannya. 11. Kebenaran bersama dengannya apa yang terbatas. Dan yang tak terbatas juga bersamanya. Dalam kejadian dialah yang pertama. Dan dialah yang terakhir dalam rangkaian kerasulan. Dialah makna tersembunyi dari penciptaan. Dan makna yang terwujud dari pengetahuan. Tentang esensi. 12. Tetapi tidak seorang pun mencari pengetahuan yang telah mencapai dia, dan tidak seorang pun pemberi keadilan telah mencapai hikmahnya. 13. Kebenaran tidak pernah membawa dia ke segala sesuatu yang telah diciptakan karena dia adalah dia. Tetapi di mana dia, jadi siapapun dia, tetaplah dia. 14. Dan tak seorang pun yang mengetahui atau yang tahu. Apa yagen dia ketahui tidak pernah di luar. Mim Muhammad, tidak ada jalan keluar demi dia. Demikian juga siapa yang bergerak di dalam. Tidak pernah di luar Muhammad. Mengarah pada mim kedua. Dan huruf terakhir membawa kembali. Pada mim yang pertama. Petik 2. 15. Perkataannya menyingkapkan. Peringatannya merupakan kabar ke semuanya. Dan semuanya menjadi dungu sebelum mendengar perkataannya. Dan Al-Quran muncul dalam wahyu. Dan berbicara dalam percakapannya dalam kefasihan yang tak tertandingi. Menerangi hatinya dan memperkuat fondasinya. Dan mereka yang berdiri di samping mendapatkan mahabbah. Dan menunjukkan perkataannya sebagai suatu yang benar. Dan menyatakan keagungannya sebagai keagungan. 16. Jika engkau meninggalkan dan pergi ke daerah-daerah yang jauh darinya, engkau tidak akan menemukan jalan. Dan tak seorang pun akan mendekatimu. Wahai jiwa yang sakit, engkau tak akan menemukan seorang pun yang menyelamatkanmu. Kata bijak dari yang paling bijak. Di dunia ini laksana pasir di hadapan dia. Tawasin 2, Kitab tentang Pemahaman. 1. Manusia hampir tidak dapat mengetahui hakikat, dan hakikat tidak berhubungan dengan pemikiran. Dan pikiran mengenai segala sesuatu yang diciptakan. Apa yang terlintas dalam hati adalah gelombang pemikiran yang berlalu cepat tentang ini dan itu. Dan begitu banyak gelombang pemikiran tidak pernah dapat mencapai hakikat. Sejauh ini memang demikian. Sepanjang pengetahuan. Jadi bagaimana mengetahui hakikat? Kebenaran berada di luar hakikat. Sebagai sesuatu yang teridentifikasikan. Dan hakikat terpisah dari kebenaran. 2. Laron terbang mengitari cahaya lilin. Sepanjang malam.
dan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kembali dengan matahari pagi, di pagi hari. Dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana ini terjadi, dan dalam apa yang terjadi terdapat keriangan. Satu-satunya kebahagiaannya, karena dadanya berisi harapan untuk menemui kesempurnaan. 3. Cahaya yang ditebarkan oleh api adalah pengetahuan mengenai hakikat dan kilaunya, menjelaskan hakikat yang berada dalam pengetahuan itu, tetapi untuk memasuki kilaunya, dan untuk mengetahui cahayanya, adalah dengan kebenaran. 4. Laron tidak senang dengan cahaya lilin. Dengan kehangatan lilin, maka ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam api lilin dan bentuk-bentuk yang berbeda, menunggu kembalinya laron itu. Jadi, ia memberi kabar-kabar, informasi-informasi, mengenai apa yang ia lihat atau bagaimana ia hidup. Melalui api itu, laron itu hanya lebih suka apa yang dilihatnya daripada apa yang didengar. Dan oleh karenanya menjadi tiada sesuatu yang tidak berguna, terpecah. Kemudian, dalam bentuknya yang sekarang ia hidup, tanpa nama, tanpa bentuk atau tubuh, tanpa tanda atau simbol. Anda menanyai aku mengapa, untuk apa ia memiliki bentuk-bentuk yang berbeda itu, dan bagaimana ia mencapai kondisi itu. Laron tidak senang dengan cahaya lilin. Dengan kehangatan lilin, maka ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam api lilin dan bentuk-bentuk yang berbeda menunggu kembalinya laron itu. Jadi, ia memberi kabar-kabar, informasi-informasi, mengenai apa yang ia lihat atau bagaimana ia hidup. Melalui api itu, laron itu hanya lebih suka apa yang dilihatnya daripada apa yang didengar. Dan oleh karenanya menjadi tiada sesuatu yang tidak berguna, terpecah. Kemudian, dalam bentuknya yang sekarang ia hidup, tanpa nama, tanpa bentuk atau tubuh, tanpa tanda atau simbol. Anda menanyai aku mengapa, untuk apa ia memiliki bentuk-bentuk yang berbeda itu, dan bagaimana ia mencapai kondisi itu. Untuk apa? Untuk apa? Siapa yang mencapai kondisi melihat, menjadi tidak peduli pada kondisi mendengar, tentang kabar-kabar, tentang cinta yang disebarkan, yang menemukan jalan kepada dia, yang sedang diamati melangkah jauh melewati, kondisi melihat, kondisi mengamati. 5. Tetapi dia yang diberi naluri-naluri, dan kehendak-kehendaknya, dan yang lemah dalam berpikir, dan yang dipenuhi dosa untuk mengejar kehidupan fana, tidak akan mendapatkan keberhasilan, seperti aku. 6. Oh, jika kau pikir akulah orang yang telah mencapai keadaan itu atau yang akan mencapai keadaan itu, atau telah mencapai kondisi itu, di waktu-waktu lampau. Oh, tidak, tidak, tidak pernah. Aku sedang berada di jalanku untuk menemuinya. Dengan caraku yang menuntun kepada dia. Oh, aku miliknya, dan dia belum memiliki aku. 7. Oh, jika Anda ingin mengetahui, maka ketahuilah bahwa apa yang nyata, tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Ahmad, dan Muhammad bukanlah bapa dari kerabatmu, melainkan Nabi Allah dan yang terakhir dari Nabi-Nabi Allah. Dan ketika ia pergi keluar dari dunia ini dan bahwa dunia di luar dan melewati keluar dari tempat manusia dan jin, dan tidak diketahui oleh manusia dan jin. Di sana tidak tersembunyi lagi segala tanda atai bercak kesalahan. Dan kemudian dia mendekati dan menjadi lebih dekat. Dan hanya berjarak 2 jengkal atau lebih dekat. Dan ketika ia mencapai yang nyata pengetahuannya, kondisi pengetahuan di mana apa yang nyata diketahui, dibuat sendiri mendengarkan kabar-kabarnya, dan membuat berpengharapan tinggi, ketika mencapai kebenaran, jauh dari yang nyata, dan menempatkan dirinya di hadapannya, Yak, pengasih, dan ketika kebenaran dibuatnya sendiri,
Ia kembali dan berkata, pikiranku tidak memiliki satu pin kecuali engkau. Sujud kepadamu, hatiku milikmu. Dan pada saat ia mencapai akhir dari yang akhir ia berkata, tidak ada kata-kata untuk membatasi. Tidak ada bahasa untuk mendefinisikan engkau. Dan ketika ia mencapai yang nyata dari yang nyata, ia berkata, engkau sungguh seperti yang engkau katakan. Ia melepaskan semua yang hidup di dunia fana, dan mencapai kejayaan. Dan hatinya tidak akan menipu apa yang ia lihat. Dan di Sidratul Muntaha yang menandai batas-batas pengetahuan, tak seorang pun mampu melewatinya. Pandangannya tidak pernah membelok dan juga. Tawasin 3, Kitab tentang Informasi. 1. Hakikat adalah tajam dan bertepi. Jalan menuju kepadanya adalah sempit. Dengan semburan-semburan api yang menyala. Tinggi dan rendah, tak terbayangkan. Dan jauh di luar sana terdapat sebuah tanah belantara. Gelap, dan sepi. Seorang asing itu melewatinya dan menyelami. Segugus 40 tingkatan, makamat. Dan menceritakan apa yang terjadi di sana. 2. Di setiap tingkatan terdapat mode-mode pemikiran. Dan ilmu pengetahuannya masing-masing. Sebagian di antaranya mudah untuk dipelajari. Bahkan jauh lebih mudah untuk dipahami. Dan sebagiannya di luar dan jauh di luar pemahaman. 3. Dan, kemudian, dia orang asing itu memasuki rumah belantara dan tinggal di sana. Lalu pergi keluar, dia tidak memiliki seorang pun. Dan tidak mencintai seorang pun. Jalan tertutup dalam masa tertentu. Bukit-bukit, batu-batu, puncak-puncak bukit yang berbahaya. Juga daratan, betapapun kasar, betapapun halusnya. Tidak dapat membuat dia tetap di jalannya. 4. Dan ketika Musa telah memenuhi ketentuan, ia meninggalkan keluarganya dan hakikat adalah keluarganya, ia puas dengan apa yang ia ketahui, yang telah dengar. Lebih suka penyebaran daripada yang diamati. Karena ini membuatnya dan orang-orang yang terbaik menjadi dua manusia berbeda, dan membedakan tinggi dan rendah. Ia kemudian menjawab, mungkin aku mendatangimu dengan berita-berita dari sana. 5. Dan ketika orang yang memimpin setuju untuk menerima laporan, mendengarkan, menyebarkan berita-berita, maka mereka yang mengikuti langkah-langkah, pergi sendiri untuk mencari pembebasan. Dalam tanda dan simbol. 6. Di Gunung Sinai, di pohon itu. Dan apa yang didengar dari sana, atau seseorang lain, ditunjukkan di sana. 7. Dan oleh karena itu aku berdiri seperti pohon. Dan apa yang aku katakan bukanlah perkataanku, tetapi perkataannya. 8. Maka, apa yang nyata adalah nyata. Dan apa yang termasuk segala sesuatu yang menciptakan, adalah sesuatu yang diciptakan. Maka lepaskan segala sesuatu yang diciptakan, untuk menjadi sebagai dia dan engkau sebagai dia. Dan inilah hakikat. 9. Dan aku melihat tanda. Tanda itu sendiri menjelaskan tanda. Dan, oleh karenanya, berisi hakikat. Dalam dirinya sendiri, jadi siapa dia? 10. Dan kebenaran menjawab, maka ketika kau mengubah pikiran, dan membuktikan, sesuatu yagen telah terbukti, tidak pernah dibuktikan. Karena aku berdiri terbuka untuk bukti. 11. Kebenaran membuat aku melihat hakikat. Melalui penegasan, melalui perjanjian, melalui perkataan lisan, dan apa yang aku ketahui berbicara. Meskipun apapun yang aku miliki dalam hatiku. Rahasia yang aku miliki melampaui realitas. 12. Kebenaran memberitahu aku mengenai hatiku. Dan memberiku pengetahuan dalam lidahku sendiri. Dan membuatku dekat. Urusan-urusanku yang lain berhenti. Dan aku menjadi kebenaran itu sendiri. Tawasin 4, Kitab tentang Lingkaran. 1.
Lingkaran pertama di dunia penampakan adalah dunia yang menuju ke arah dia. Lingkaran kedua adalah yang mencapai dia. Dan terputus, dan lingkaran ketiga adalah yang memasuki realitas dan kehilangan arah dalam hutan belantara. Dan melalui lingkaran pertama ada kemungkinan untuk mencapai dia, tetapi melalui lingkaran kedua semua kehilangan arah, dan dalam lingkaran ketiga hanya terdapat pepohonan, padang-padang pasir, dan hutan belantara yang luas. 2. Aduh. Bagi dia yang memasuki lingkaran pertama dan menemui jalan buntu, dan diminta untuk melacak lagi jejak-jejaknya. Dalam kondisi ini ada esensi seseorang yang berdampingan, pikiran dan kebenaran. 3. Tidak ada jalan terbuka dalam lingkaran pertama. Tetapi lihat titik dalam hati lingkaran itu. Hakikat adalah titik dari lingkaran itu. 4. Dan apa itu hakikat? Hakikat tidak menghapus segala sesuatu, baik yang jelas maupun yang abstrak. Apakah terlihat oleh mata atau diketahui oleh jiwa. Dan kemudian, ini tidak pernah berubah. Dan memiliki bentuk-bentuk baru. 5. Jika engkau ingin mengetahui dan memahami apa yang telah aku katakan, maka ambil 4 ekor burung, dan jinakkan mereka untuk kembali padamu, karena kebenaran tidak pernah terbang. 6. Urusan lain-lain dia membuat dia ada dalam ketidakberadaannya, tetapi kekuatan dia menghalangi, dan keheranan dia hilang. 7. Ini adalah arti-arti dari hakikat. Tetapi arti-arti Yagen lebih halus dan tajam. Didapat ketika engkau menghentikan penilaianmu. Dan sangat merindukan arti itu. 8. Ia melihat semua sisi dari lingkaran itu. Tetapi tidak pernah melihat di luarnya. 9. Dan pengetahuan mengenai hakikat juga murni. Dan sangat suci, dan lingkaran itu adalah lingkaran kesucian. 10. Untuk itu, ia disebut murni dan suci. Dan ia tidak pernah keluar dari lingkaran kesucian. 11. Dan dia tetap berada di luar, melewati apa saja. Jadi, dia menghela nafas karena tidak dapat Tawasin 5, Kitab tentang titik. 1. Dan Yagen jauh lebih berbahaya dan mendalam. Adalah pembicaraan tentang titik. Ini adalah esensi Yagen tidak tumbuh atau pudar. Juga tidak berhenti untuk mengada. 2. Siapa yang tidak percaya, berkata tidak. Mengingkari titik itu. Termasuk dalam lingkaran pertama. Lingkaran penampakan fisik. Jadi ketika ia tidak melihatku, ia tidak mempercayai kondisiku, dan mengatakan aku adalah salah satu yang menyembah api, dan memiliki keyakinan dalam dualitas. Oleh karena itu, membuat aku sangat benci. 3. Tetapi yang berada dalam lingkaran kedua, melihatku dalam kondisi di mana pendukung itu mendukung. 4. Dan yang mencapai lingkaran ketiga berkata, aku dalam genggaman aspirasi-aspirasi. 5. Dan dia, yang mencapai lingkaran hakikat, yang tidak mengetahui apa-apa tentang aku, dan menghilang di hadapanku, dalam kegaiban. 6. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada. Tidak ada tempat untuk keselamatan. Di hadapan Tuhanmu di mana hari akan menjadi tempat istirahat, hari itu manusia akan diberitahu apa yang ia lakukan di masa depan. Dan semua yang ia lakukan di masa lalu. 7. Dan ia mendapatkan laporan yang dikirimkan. Dan berita-berita yang didengar. Segala sesuatu Yagen didengar, disampaikan. Dari satu ke lainnya. Dan mencari tempat perlindungan serta takut akan percikan api. Diperdayakan. Telah terjerumus ke dalam api, dalam bahaya besar. 8. Dan aku adalah salah satu dari 2 burung yang dipelihara oleh para sufi. Burung itu memiliki 2 sayap. Dan ketika burung itu tidak dapat lagi terbang, burung itu mengingkari kondisiku. 9.
Dan kemudian ia menanyaiku, apa itu kesucian? Dan aku jawab, potong sayapmu dengan pisau tajam ketiadaan. Tanpa melakukan ini engkau tidak dapat mengikutiku, tidak dapat mengetahuiku. 10. Dan ia berkata, aku terbang dengan sayap-sayapku. Dan aku jawab, aduh, aduh, betapa malangnya engkau, karena tak satu pun yang menyamai dia. Di sana tidak ada kesamaan dengan dia. Dan dia tetap mendengar dan melihat. Pada hari itu ia jatuh ke dalam samudera makna, ke dalam laut pemahaman dan tenggelam. 11. Dan apa bentuk makna yang jelas? Bentuk pemahaman yang jelas yaitu lingkaran. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Dan bertanya, siapa engkau? Dan ia bertanya, engkau. Jadi, tidak untuk di mana. Dan di mana tidak memiliki kebenaran. Tanpa engkau dan juga tidak ada di mana. Engkau adalah engkau sebagaimana adanya. Dan tidak ada penilaian pasti di dunia mengenai engkau. Di mana engkau berada. Dan engkau telah meluaskan dirimu, di mana saja. Dan di mana telah kehilangan keberadaannya. Jadi, di mana engkau? Engkau, di mana engkau berada? 12. Titik pertama berada dalam lingkaran pertama, yang digambarkan oleh kekuatan penilaian. Salah seorang di antara mereka benar, dan yang lainnya salah. 13. Dan ia melewati malam yang membentang di sepanjang hatinya, dan ia menjadi semakin dekat dengan Tuhannya. Kemudian menghilang. Dan ketika ia melihat aku, ia tidak menghilang. Dan bagaimana ia muncul? Ia tidak muncul. Dan bagaimana bisa terlihat? Tidak pernah terlihat. 14. Ia memasuki area yang penuh takjub. Dan merenung. Dan pada saat ia merenung, keheranannya bertambah. Dan ia sendiri diamati. Dan setelah itu ia berhak mendapat dirinya sendiri. Ia, pertama-tama, memiliki penyatuan kembali. Tetapi pemisahan terjadi sesaat kemudian. Keinginannya jatuh dalam lubang yang dalam. Tetapi dipisahkan dari hatinya sendiri. Dan apapun yang ia lihat, hatinya tidak mengingkarinya. 15. Pertama-tama ia bersembunyi dan kemudian membawa dia lebih dekat. Kepuasan pertama-tama dan kemudian disucikan. Menyembunyikan dia pertama-tama dan kemudian mengangkat. Dan dengan perhatian, dan menyucikan dia. Dan memberi dia perasaan menang. Kemudian membuat dia menderita dan menyembuhkan dia. Dan lantas menjadi pelindungnya dan menjaga dia. Dan membuat dia mengendali segenap ruang. Sebagai pengendali yang hebat. 16. Dan ia yang pertama menjadi yagen terdekat. Lebih dekat daripada 2 jengkal. Dan ia kemudian mengamati. Dan sesuai dengan aksi dan bentuknya. Dan ketika ia dipanggil ia menjawab. Dan ketika ia bersemedi, menghilang. Dia meminum airnya, dan puas. Dan, lebih dekat ia membawa dirinya. Terkagum ia jadinya. Dan ia meninggalkan tempat tinggalnya. Teman-temannya, kawan-kawan, para pembantunya semuanya. Dan melampaui semua rahasia, semua misteri dan semua simbol. 17. Temanmu tidak tersesat, juga tidak salah jalan. Tidak jatuh sakit atau kehilangan harapan. Matanya tidak memiliki godaan untuk tertuju kemana. Dan ketahanannya, sementara berjarak 2 jengkal. Tidak mengenal duka cita. 18. Temanmu tidak tersesat, juga tidak salah jalan. Dan tidak pernah tersesat dalam kebun ingatan. Dikala mengamati kita, dan tidak pernah kehilangan jalannya dalam kecepatan, semedi secara mendalam. 19. Memiliki setiap waktu dalam kebenaran, dan untuk kebenaran, dalam ingatan, dan senang terhadap penderitaan-penderitaan dan berkah-berkah. 20. Hanya inspirasi yang diberikan pada dia. Dan inspirasi ini adalah cahaya.
Serangkaian cahaya dari 21. Memberikan makna pada kata, di luar penilaian. Dan menghilang, dan memisahkan dirinya sendiri dari apapun yang diciptakan. Dari segala sesuatu dan orang-orang. Menjadi cinta dari cinta dan berkata, engkau menjadi burung dari gunung-gunung tertinggi, dan dari gua-gua terdalam, di gunung-gunung tertinggi, dan gunung-gunung tertinggi, adalah puncak-puncak makna, dan gua-gua terdalam adalah halaman kedamaian, dan pelipur, sehingga engkau dapat melihat apa yang engkau ditakdirkan untuk melihat, dan kemudian menjadi pedang penegasan paling tajam yang ditarik dari rumah suci. 22. Dan kemudian ia datang lebih dekat ke esensi, ke arti dan kemudian ia berada pada jarak yang terbatas dan kemudian melalui kondisi-kondisi dan tahap-tahap ia bergerak dan mendekati dalam pencarian yang gigih, datang turun dengan cepat, dan mendatangi lebih dekat sebagai seseorang yang dipanggil, dan turun, dan mendatangi lebih dekat, sebagai seseorang yang menjawab, dan turun sebagai seseorang yang melihat, dan sebagai seseorang yang menyaksikan. Ia datang kembali pada semuanya. 23. Jadi, ia menjadi ide jarak hanya 2 jengkal. Dengan cara demikian pertanyaan di mana dihancurkan oleh panah pemisahan, dan jarak kejauhan dipecahkan selamanya. Semua ini untuk membenahi pertanyaan di mana, dan menunjukkan larutnya hakikat dalam esensi yang maha kuasa. 24. Dan ini aku pahami. Hanya dia yang akan memahami ini, dan semua ini, yang telah menarik busur kedua. Dia akan hanya memahami. Dan busur kedua ini adalah selain tablet. 25. Dan busur kedua ini memiliki kata-kata lain. Di samping lidah Arab. 26. Tetapi ada satu huruf, yang umum untuk semuanya. Huruf itu adalah, mim. 27. Dan, mim, adalah nama terakhir dari semuanya. 28. Dan dia adalah tali dari busur pertama. 29. Dan dia berkata, semoga Allah memberkatinya. Keindahan dunia terletak dalam kedekatannya. Dalam kedekatan dengan maknanya. Jadi, makna adalah cara lebih baik bagi hakikat untuk mendekati kebenaran. Tetapi kedekatan ini tidak aman untuk semuanya. Kedekatan memunculkan lingkungan batasan. 30. Maka, apakah itu hakikat? Sebuah titik di mana ikatan-ikatan dengan dunia fana tidak lagi ada, penderitaan-penderitaan dan rasa sakitnya kini juga tidak datang kembali. Petik 2. Hakikat membimbing dan menjelaskan adalah sebuah kata untuk keselamatan. Hakikat mengarah ke sebuah jalan tertentu dan dapat disetujui bagi semuanya. Dan kedekatan terus membuka makna diketahui hanya pada dia yang mengetahui. Dan dia adalah seseorang yang setia, dan mencoba bermusafir pada jalan ke Nabi, kepada Rasulnya. 31. Penguasa kota Yasrib telah mengatakan, mengenai dia, Yagen selamat dalam kitab yang terpelihara, dan hal yang sama diaktakan dalam kitab buku yang tertulis, dan dalam kitab buku yang terlihat. Dan dalam kitab buku yang mengartikan pembicaraan burung-burung, dan kami telah mendapatkan dia di sana, pada jarak 2 jengkal atau lebih dekat, sehingga ia membuat esensi menjadi objek penglihatannya. 32. Oh pencari, jika engkau ingin mengetahui, maka ketahuilah secara penuh, bahwa tidak ada Tuhan yang berkenan berbicara padanya, yang tidak berhak memperoleh pembicaraannya. Semua dialog adalah antara yang berhak dan yang memberi hak atau dengan dia yang berbicara dan bercakap tentang mereka. 33. Dia tidak memiliki seorang guru. Ia juga tidak memiliki seorang murid atau pengikut. Ia juga tidak memiliki wewenang atau
melakukan diskriminasi. Dia tidak mengkhianati seorang pun. Juga tidak memperingatkan seorang pun. Dia tidak ditemani oleh sesuatu atau seseorang. Dan sesuatu atau seseorang tidak menemaninya. Dan benar bahwa apa yang ia miliki hanyalah miliknya. Ia mungkin memilikinya, atau ia mungkin tidak memilikinya. Yang dimiliki selalu ada di sana. Ia adalah belantara dalam belantara. Ia adalah sebuah tanda dalam tanda. 34. Dia hanya dapat menyatakan makna. Karena makna memperoleh harapan hanya dari dia. Tetapi harapan adalah jauh dan sangat jauh. Dan jalan menuju ke sini adalah terjal. Dan penuh bahaya. Nama dia tertulis dalam keagungan. Kesan dia unik dalam semua hal. Dan pengakuan dia adalah dalam. Pengakuan umum dia. Dan keumuman dia adalah hakikat. Dengan mana ia diakui nilai dia, kekuatan dia, janji dia, perjanjian kami nama dia, jalan dia tanda dia. Api dia dan kehendak akan dia. Adalah satu-satunya kebaikan. Satu-satunya tanda untuk mengetahui dia. Untuk mengenal dia. 35. Nama dia adalah nama semua pujian. Dan semua matahari di alam semesta adalah cahaya semestanya, areanya, dan semua manusia dan semua kota kecil, dan kota besar, tempat-tempat di mana orang, laki-laki dan wanita tinggal, adalah laksana satu tumah, satu keluarga. Kehidupan dan keberadaan dia tidak tak diketahui. Kondisinya terpencar dan ketika ia menampakkan diri ia menjadi tidak ada. Oh, kesenangan adalah kebun bunga bunga mawar, kebun dia, dan jalan-jalan yang dibuat untuk tempat berjalan. Adalah fondasi-fondasinya. 36. Mereka yang membantu dia, dan pergi. Dengan dia termasuk dalam suku bangsa cinta. Dan dikenal melalui tanda cinta. Tindakannya adalah kebaikan. Semua kehendaknya dikenal. Mereka yang mengikuti dia menemui arah. Tetapi, penderitaan dia besar. Segala sesuatu tentang dia berjalan dengan lambat. Diam dan sakit yang tenang, tidak henti-henti. 37. Apapun yang ia katakan dikatakan. Selamanya ini selalu demikian, selalu ada di sana. Dan inilah keagungan, inilah yang pasti. Semua lainnya menjadi tersesat, ke dalam ketidakpedulian, ke dalam belantara, tanpa jalan, tanpa tujuan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.